Hai Mam, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya di tengah pandemi corona yang kita nggak tahu akan berakhir kapan? Udah mulai bosen di rumah? Atau udah nggak tahu lagi mau ngelakuin apa? Ya pokoknya kalau masih bisa di rumah, tetap di rumah aja. Tapi kalau memang harus keluar karena urusan kerjaan, tetap ingat untuk dilakukan protokol kesehatan ya. Oke. Di video kali ini aku nggak akan mereview buku, tapi aku akan menceritakan pengalaman aku pertama kali berbelanja buku di Big Bad Wolf versi online yang kerjasama dengan e-commerce yaitu Tokopedia. Tapi sebelum aku mulai ceritain pengalaman aku mau ingetin untuk jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel YouTube aku. Nah, Moms, di tengah kondisi sekarang kan nggak mungkin banget memang Big Bad Wolf ngadain bazar buku kayak biasa dari kota ke kota, karena kan pasti itu mengundang kerumunan dan mereka kan suka nggak slow gitu kan jumlah kerumunannya. Jadi memang si Big Bad Wolf ini akhirnya memilih untuk mereka book sale atau book fair secara online kerjasama dengan e-commerce dan mereka pilih Tokopedia. Mereka ngadain udah 2 kali. Yang pertama itu waktu akhir April sampai awal Mei mereka ngadain yang pertama. Itu aku udah tahu, cuman waktu itu dari hari pertama aku udah milih tuh buku-buku apa kira-kira yang mau aku beli. Cuman entah kenapa nggak tahu, lupa atau nggak sempet atau apa gitu, sampai book sale-nya itu berakhir aku sama sekali akhirnya nggak check out dan nggak bayar sama sekali. Jadi aku diemin aja di keranjang sampai pamerannya selesai. Tapi mungkin itu ada untungnya juga ya, setelah aku lihat reviewnya dari beberapa temen dan juga aku buka di Instagramnya bigbadwolf_id, itu reviewnya jelek banget. Banyak yang kecewa, banyak yang komplain karena ternyata kayaknya sih manajemen mereka tuh kacau balau lah, chaos lah pokoknya. Nah, temen aku sendiri itu ngalamin, dia pesen 7 buku sampai ke dia tuh hanya ada 2 buku, dan itu kondisi paketnya tuh hancur gitu, rusak boxnya, packagingnya tuh rusak gitu. Setelah dia mengajukan komplain ke sellernya, baru uang bukunya yang 5 lagi itu di refund, tapi ongkirnya enggak. Kecewa banget. Dan kalau kita lihat di Instagram Big Bad Wolf itu memang komen-komennya rata-rata isinya keluhan, protes gitu, dan kasusnya hampir sama. Yang pertama itu jumlah buku yang dipesan dengan yang sampai itu beda. Buku yang nggak ada itu nggak diinformasikan bahwa stoknya sebenarnya udah nggak ada. Yang paling banyak juga itu adalah mereka komplain karena pesanan mereka nggak diproses. Misalnya mereka pesan tanggal sekian, sampai berapa hari kemudian tuh pesanannya tuh nggak diproses gitu, nggak jalan-jalan. Padahal kita tahu kalau belanja di e-commerce gitu kan ada jeda waktunya kan, sekian lama nggak diproses itu akan dibatalkan secara otomatis. Jadi rata-rata begitu, dan mereka juga nanya itu nggak direspon sama penjualnya kayak gitu. Jadi kayak chaos banget lah. Nah, berkaca dari situ aku sempet ragu mau beli buku waktu yang mereka laksanakan bulan Juni kemarin. Walaupun memang panitianya udah janji kali ini akan jauh-jauh lebih baik pelaksanaannya. Aku akhirnya memberanikan diri, tapi aku nggak mau kejadian kehabisan buku kan. Jadi gitu, dibuka tanggal 24 jam 9 pagi, aku langsung pesan buku, dan sebelum jam 12 siang aku udah check out dan udah bayar. Berarti kan nggak ada alasan untuk bilang stoknya nggak ada. Akhirnya barangnya nyampe di rumah, perhitungan waktunya aku pesan tanggal 24 siang, barang udah nyampe di rumah tanggal 29 sore. Jadi sekitar ya 4-5 hari oke lah gitu ya. Di packaging rapi, kotak aku nggak penyok-penyok sama sekali, dan jumlah bukunya pas. Oke sih, aku nggak tahu ya, mungkin karena aku pesennya cepet, jadi diprosesnya cepet dan stok bukunya masih lengkap sesuai yang aku pengenin gitu. Nggak tahu kalau misalnya yang pesan-pesan belakangan itu mengalami hal yang kayak aku nggak gitu, yang pesanannya lancar, oke, nggak ada drama-drama sama sekali gitu. Nah, sekarang buku apa yang aku pesan di Big Bad Wolf kali ini?
Anakku kan sekarang udah 2,5 tahun, jadi aku nggak terlalu banyak kasih dia workbook lagi sih. Ya mungkin dia udah bisa belajar untuk baca buku yang kertasnya biasa ya, yang agak tebal tapi bukan yang workbook. Nah terus aku tuh punya cita-cita, aku pengen memperkenalkan anakku terhadap cerita-cerita klasik yang udah turun-temurun diceritakan gitu loh, kayak misalnya Goldilocks and Three Bears, terus Little Red Riding Hood, atau si Hansel and Gretel, yang cerita-cerita klasik itu. Ya boleh lah, kayak Snow White, Cinderella gitu juga kayaknya dia harus tahu ya. Nah aku lebih banyak cari yang storybook kayak gitu sih. Aku dapat buku ini sih cerita yang kita semua kayak udah tahu gitu nggak sih. Ini si Three Little Pigs dengan Wolf yang mengganggu kan. Ini dia, nanti aku review ya di video berikutnya. Oke, biasalah storybook, pokoknya satu buku ini satu cerita. Terus aku dapat ini, kayaknya desainnya klasik banget sih, tentang Peter Pan. Dia tipis aja sih, tuh tipis. Tentang petualangan Peter Pan. Terus aku dapat, nah ini dia. Jadi daripada aku beli satu buku satu cerita, aku dapat buku yang kumpulan cerita-cerita dongeng-dongeng gitu. Nah, ini satu buku ini ada 8 cerita. Ada Sleeping Beauty, ada Hansel and Gretel, ada The Magic Porridge Pot, ada Little Red Riding Hood, terus ada Cinderella, Goldilocks and the Three Bears, terus ada Ugly Duckling, ada Little Red Hen gitu. Jadi satu buku ini ada 8 cerita, lumayan sih, oke. Ya kan? Terus aku dapat buku ini tentang Bahtera Nuh gitu. Ini dia tipikalnya ini ada kayak apa sih, modelsnya gitu yang bisa dirakit gitu. Ini lumayan kan, biar ada activity gitu. Terus nah ini aku dapat buku ini, bagus loh bahannya. Anakku kebetulan suka dia tentang matahari, bulan, dan bintang gitu. Jadi aku beli buku ini. Dia tentang fase, gambarnya tuh fase bulan gitu. Makin lama bulannya kan ini semakin lama makin besar. Oke sih. Terus gambarnya bagus, bahannya bagus. Nah terakhir ini sih buat activity aja sih, karena udah umur 2,5 tahun kayaknya udah bisa lah mulai belajar nulis banget gitu kan. Itu sih, ada bolpennya. Nanti deh di postingan berikutnya aku coba review beberapa buku yang menarik menurut aku. Oke, Moms, jelas beda kalau kita beli buku secara online dibanding dengan kalau kita datang langsung ke book fair gitu. Karena kalau kita datang langsung kita kan bisa lihat fisik bukunya, kita bisa lihat bahannya, terus kan ada buku contoh yang udah terbuka plastiknya kan, kita bisa buka gitu loh. Di kayak online kemarin di Tokopedia, memang itu dia kelemahannya, kita cuma lihat covernya doang kan, terus hanya baca deskripsi, cuma lihat oh berapa halaman, bahannya apa gitu. Tapi dia banyak yang nggak dikasih lihat halaman dalamnya gitu. Jadi kalau pas di foto dia cuma foto covernya doang gitu, nggak ada contoh halaman di dalam gitu. Jadi memang itu sih kekurangannya. Jadi kita agak gambling gitu, mau milih bukunya beneran bagus apa enggak gitu. Tapi aku so far sih yang aku beli ya lumayan cocok lah dengan yang... Nah Moms, itu dulu untuk video kali ini. Di kesempatan berikutnya aku akan review beberapa buku yang udah aku belanjain kali ini ya. Oke, ini sudah datang ini dia. Oke Moms, sampai jumpa. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan juga like video-video yang ada di channel YouTube aku. Dadah, selamat membaca. Dadah bang, dadah bang. Dadah. Bye bye. Bye bye. Tutup. Tutup. Tutup.